teman-teman, kemarin Kayla cari di Google pesta perkawinan siapa yang mahal. Ternyata pernikahan kerajaan Inggris antara Putri Diana dan Pangeran Charles mencapai 1,57 triliun rupiah. Wah, 1 triliun itu berapa juta ya? 1 triliun itu ada 1 juta kali 1 juta. Ya ampun, mahal sekali. Tapi sekarang orang sudah melupakan pesta itu. Tetapi pesta perkawinan di Kana yang kehabisan anggur sampai saat ini tetap diingat dan dibahas. Kenapa bisa begitu? Karena Allah ingin umatnya mengetahui makna mujizat yang diperbuatnya, agar semua muridnya tahu bahwa ada pernyataan Yesus tentang dirinya sebagai pembaharu kehidupan. Yuk kita dengar penjelasan selengkapnya. Mohonlah Tuhan berikan iman untuk mengerti. Adik-adik, kita akan kembali melanjutkan petualangan kita. Mari kita berdoa agar Tuhan pimpin kita mengerti isi hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu karena Engkau terus mengizinkan kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Demikian juga dengan perenungan firman Tuhan kali ini, biarlah Engkau membuka hati kami, menanamkan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami boleh memegangnya, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik, dalam petualangan sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur yang sangat enak. Sebuah hal yang sangat diperlukan dalam sebuah pesta untuk membangkitkan sukacita. Kita sudah belajar kan tentang hal itu. Pertanyaannya adalah, sebelumnya apakah Tuhan Yesus juga pernah melakukan mujizat yang lain apapun itu? Ternyata belum, adik-adik. Mujizat di pesta perkawinan Kana adalah yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan sebagai sebuah tanda dari pelayanannya. Di dalam mujizat air menjadi anggur itu, Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Allah yang berkuasa. Dan di mujizat itu, Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya dan menyatakan kuasanya. Pertanyaannya adik-adik, apakah Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan dan kuasanya itu sebagai penguasa yang otoriter? Sebagai penguasa yang semaunya sendiri? No, tidak adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan dan kuasanya itu di dalam kasih-Nya. Nah, adik-adik, apa yang terjadi dengan murid-muridnya ketika mereka melihat pernyataan dari kemuliaan dan kuasa Tuhan Yesus ini? Mereka diteguhkan imannya, sehingga dengan melihat mukjizat ini, mereka sungguh-sungguh menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan untuk melayani Tuhan seumur hidup mereka. Jadi, Tuhan membukakan mata mereka sehingga mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan, sehingga mereka dapat melihat kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kasih, dan itu memperkuat iman sehingga mereka menyerahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan seumur hidup. Adik-adik, apakah kemuliaan Tuhan dan kuasa Tuhan itu hanya terbatas pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini? Sedangkan sekarang Tuhan tidak menyatakan kemuliaan dan kuasanya lagi? Tidak, adik-adik. Tuhan Yesus tetaplah Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus akan tetap menyatakan kemuliaannya dan akan menyatakan
kuasanya, tetapi pernyataan itu didasari oleh cinta kasih-Nya yang besar kepada manusia. Demikianlah juga Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan dan kuasa karena mengasihi kita sampai dengan saat ini. Adik-adik, seharusnya kita seperti para murid itu yang melihat kemuliaan Tuhan, yang melihat kuasa Tuhan, sehingga mereka boleh menyerahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan seumur hidup. Seharusnya kita juga melihat kemuliaan Tuhan, melihat kuasa Tuhan yang dikerjakan dalam kasih-Nya kepada kita, dan harusnya itu mendorong kita untuk kita menyerahkan hidup kita melayani Tuhan seumur hidup kita. Pertanyaannya, Pak, kalau murid-murid pada waktu itu kan memang melihat, kalau mereka kan benar-benar, air menjadi anggur. Kalau sekarang bagaimana saya bisa melihat itu? Adik-adik, justru kita dapat melihat pernyataan kemuliaan dan kuasa Tuhan Yesus di dalam banyak hal karena Tuhan telah menyatakannya di dalam Alkitab. Alkitab telah berkata kepada kita, ada begitu banyak yang Tuhan telah nyatakan untuk menyatakan kemuliaan dan kuasa-Nya. Bedanya adalah para murid mendapatkan cerita langsung, sedangkan kita mendapatkan cerita dari Alkitab yang adalah firman Tuhan, yang pasti benar, yang pasti tidak bersalah. Dengan demikian adik-adik, dalam petualangan kali ini kita dipanggil untuk sungguh-sungguh melihat bahwa Allah begitu mengasihi kita dan menyatakan penyertaan-Nya dalam hidup kita, menyertakan kemuliaan dan kuasa-Nya untuk menolong kita setiap hari. Kalau kita mampu untuk melihat pernyataan kasih Allah dalam kemuliaan dan kuasa dalam hidup kita, maka kita bukan saja seperti murid-murid itu yang menyerahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan, namun kita juga akan diberikan kuasa untuk dapat melihat seluruh peristiwa dalam hidup kita dengan berbeda. Di dalam hidup kita, mungkin kita akan menghadapi kesulitan, penderitaan, akan menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat. Tetapi kalau kita dapat melihat kasih Allah yang menyatakan kemuliaan dan kuasa-Nya dalam hidup kita, maka kesulitan demi kesulitan itu tidak kita lihat sebagai sesuatu kesulitan belaka. Tetapi kita melihat, ada kasih Tuhan yang mengizinkan kesulitan, yang mengizinkan penderitaan, yang mengizinkan penderitaan pergumulan hidup itu. Ada kasih Tuhan yang akan membentuk kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan dalam segala sesuatu. Sehingga kalau kita bisa melakukannya, maka kita akan menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Akan menjadi orang yang senantiasa bersuka cita dalam segala hal. Apakah kita bisa melakukannya? Bisa, karena Tuhan menolong kita. Sehingga di dalam kesulitan itu, kita tidak berhenti melihat kesulitan. Tapi pandangan kita menembus jauh ke depan. Ada kasih Allah yang memimpin kita. Ada hikmat Allah yang menyertai kita. Ada kuasa Tuhan yang melindungi kita. Dan itu semua membawa kita untuk mempermuliakan Tuhan. Boleh katakan, kalau kita dapat melihat, merasakan, menikmati kasih Allah dalam segala sesuatu itu, maka hidup kita berpesta setiap hari. Sebagai sebuah persiapan, nanti kelak di dalam kekekalan, kita menikmati sukacita yang besar bersama perayaan anak domba Allah itu. Kiranya kita menjadi orang yang membiasakan diri melihat kasih Allah di atas penderitaan. Biar kita boleh melihat kemuliaan Tuhan di atas semua kesulitan yang kita hadapi.
Dan biar kita dapat melihat hikmat Tuhan yang membawa kita kepada kemuliaannya di dalam setiap pergumulan hidup kita. Sehingga dalam segala sesuatu kita tidak takut dan gentar. Namun di dalam segala sesuatu kita bersyukur, bersukacita oleh karena kasih Tuhan yang besar. Kiranya petualangan kita kali ini boleh menguatkan kita, memberkati kita, dan mengokohkan iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Karena kami boleh mendapatkan anugerah, sehingga kami boleh melihat kasih Tuhan yang begitu besar, yang Kau nyatakan dalam kemuliaan dan kuasa, yang Kau sertakan dalam hidup kami untuk membawa kami mempermuliakan Tuhan dalam segala sesuatu. Biarlah kami bersuka cita senantiasa ya Tuhan, supaya nanti kami dapat menikmati sukacita yang semakin dalam ketika kami berjumpa dengan Bapa di surga. Jadikan kami saluran berkat yang mempermuliakan Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keila mau jadi seperti murid-murid Yesus yang memenuhi panggilannya, walau belum melihat satu mujizat pun. Sampai pada saat mereka mengikuti perjalanan Yesus dalam sebuah pesta perkawinan, barulah diberi kesempatan. Di sana Yesus menunjukkan tujuan pekerjaannya sehingga menyatakan kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Ajaib, kuasa Allah dan kasih karunia seorang juru selamat tampak dalam mujizat air menjadi anggur. Anak-anak, kita bersyukur mendapat pencerahan tentang mujizat Tuhan Yesus yang pertama melalui sebuah pesta perkawinan. Sambil menantikan dengan iman pernyataan kasih karunia Allah yang sempurna antara Kristus dengan gerejanya. Amin. Kita terus mempersiapkan diri membaca Yohanes 3 ayat 1-8. Daak.